Tim nasional Jepang berhasil tampil mengejutkan pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Tergabung bersama tim nasional Spanyol dan Jerman di grup E nggak membuat skuad Samurai Biru gentar. Walaupun datang dengan ranking FIFA yang jauh dari negara-negara besar, buktinya mereka lolos sebagai juara grupnya. Cetak Gol coba merangkum kronologi lolosnya tim nasional Jepang sebagai berikut. Tergabung di grup neraka. Tim nasional Jepang datang ke Piala Dunia dengan tergabung dalam grup yang sulit. Skuad Samurai Biru harus lolos dari jeratan Jerman, Kosta Rika, dan Spanyol. Jerman dan Spanyol sudah pasti lebih diunggulkan untuk lolos. Mereka punya materi pemain mentereng dan punya sejarah sebagai tim pemenang Piala Dunia. Belum lagi di kompetisi domestik, mereka adalah salah satu yang terbaik di dunia. Hal tersebut membuat timnas Jepang dipandang sebelah mata. Apalagi materi pemain mereka terbilang biasa-biasa saja. Pemain yang mereka anggap bintang harus tersisih dan terbuang dari klub-klub besar Eropa. Mulai dari Takefusa Kubo yang dijual Real Madrid ke Real Sociedad sampai Takehiro Tomiyasu yang jarang mendapatkan menit bermain di skuad Arsenal. Walaupun begitu, sang kapten Maya Yoshida tetap merasa optimis. Pemain FC Schalke itu meyakini kalau skuad Samurai Biru akan menemui keberuntungan asalkan fokus dan tetap berjuang. Sementara itu, pelatih mereka yakni Hajime Moriyasu menargetkan anak-anak asuhnya untuk lolos ke perempat final. Moriyasu mengaku telah menganalisis setiap lawan yang mereka hadapi. Pelatih Jepang itu juga meminta para pemainnya agar berusaha sebaik mungkin. Berhasil tumbangkan Jerman. Jepang memulai pertandingan pertama mereka dengan cara yang luar biasa. Saat itu, skuad Samurai Biru berhasil comeback atas Der Panzer dengan skor 1-2. Babak pertama, Jepang sempat tertinggal lebih dulu lewat tendangan penalti dari Ilkay Gundogan di menit ke-33. Tetapi di babak kedua mereka bangkit dengan mencetak 2 gol sekaligus. 2 gol Jepang itu dicetak lewat Ritsu Doan dan juga Takuma Asano. Sementara itu, kiper mereka yakni Shuichi Gonda menjadi pemeran utama dengan melakukan 8 penyelamatan sepanjang pertandingan. Laga ini merupakan kemenangan pertama Jepang atas Jerman. Sebelumnya, skuad Samurai Biru kalah 0-3 dan bermain imbang 2-2 saat berhadapan dengan Der Panzer di laga persahabatan. Di laga ini, Takumi Asano juga berhasil mencetak 1 gol yang seakan mampu membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Sebab Antonio Rudiger diduga mengejek pemain nasional Jepang itu dengan menunjukkan gestur yang gak respect. Hasilnya, kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Antonio Rudiger dan kawan-kawan. Bahkan pemain Jerman Ilkay Gundogan juga menyebut kalau kekalahan mereka adalah karma dari kesombongan mereka yang meremehkan Jepang. Sementara itu, kemenangan Samurai Biru ini juga banyak membuat netizen menyangkut pautkan dengan serial anime Kapten Tsubasa. Serial TV yang sempat populer di Indonesia itu seakan memprediksi kalau Jepang berhasil comeback atas Jerman dengan skor 2-1. Kalah terhormat lawan Kosta Rika. Walaupun berhasil menang di laga pembuka, ternyata bukan jaminan untuk Jepang bisa lolos mudah ke 16 besar. Mereka harus menelan kekalahan pada matchday kedua kala menghadapi Kosta Rika. Skuad Samurai Biru dikalahkan oleh Keylor Navas dan kawan-kawan dengan skor 0-1. Walaupun begitu, skuad Samurai Biru mendapatkan apresiasi karena sudah tampil mendominasi. Mereka mendapatkan 2 peluang emas pada 10 menit pertama. Lalu saat terlalu asik menyerang, Jepang kecolongan pada menit ke-81. Skuad Latri mencuri gol lewat tendangan dari Kaiser Fuller dan membuat Kosta Rika unggul. Menariknya, penyerang Kosta Rika yakni Joel Campbell juga berhasil memenangi 15 duel menghadapi Jepang. Angka tersebut merupakan angka tertinggi yang diukir oleh satu pemain dalam satu pertandingan di sepanjang Piala Dunia 2022. Bagi Kosta Rika, ini juga merupakan kemenangan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2014. Walaupun menelan kekalahan, pelatih Jepang yakni Hajime Moriyasu tetap bangga dengan anak-anak asuhnya. Dia optimis bisa memenangkan laga pamungkas menghadapi Spanyol. Kalahkan Spanyol secara mengejutkan. Omongan dari Moriyasu tersebut ternyata bisa dibuktikan pada laga menghadapi Spanyol. Skuad Samurai berhasil mengungguli timnas Spanyol dengan skor akhir 2-1. Hasil ini tentunya mengejutkan untuk semua penikmat sepak bola di seluruh dunia.
Apalagi di laga perdana, Spanyol tampil ngeri dengan berhasil membantai Costa Rica 7-0. Selain itu, Spanyol juga bermain dengan skuad terbaiknya. Mereka menurunkan trio gelandang terbaiknya seperti Sergio Busquets, Pedri, dan Gavi. 2 gol kemenangan Jepang di pertandingan ini juga diciptakan oleh Ritsu Doan di menit ke-48. Dilanjutkan oleh Autanaka di menit ke-51. Sayangnya, gol kedua Samurai Biru sempat dianggap kontroversi. Bola yang awalnya diumpan oleh Kaoru Mitoma terlihat sudah lebih dulu keluar dari garis lapangan. Akan tetapi setelah wasit menonton ulangannya di VAR, gol tersebut tetap dianggap sah oleh sang pengadil. Kemenangan ini akhirnya membuat Jepang lolos dengan status sebagai juara grup E dengan koleksi 6 poin. Hasil ini membuat pelatih Spanyol Luis Enrique merasa syok. Enrique menyebut kalau ini adalah penampilan terburuk anak asuhnya selama dirinya menjadi pelatih. Dia bahkan sampai bilang akan terkena serangan jantung kalau Costa Rica berhasil mengalahkan Jerman di laga lainnya. Seandainya Costa Rica menang dini hari tadi, maka La Furia Roja nggak lolos ke babak gugur. Berhadapan dengan runner-up Piala Dunia sebelumnya. Setelah memastikan tiket ke babak 16 besar, timnas Jepang akan berhadapan dengan... Tentunya ini akan jadi laga yang mendebarkan bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu. Lawannya yakni Kroasia merupakan runner-up Piala Dunia 2018 yang lalu. Selain itu, skuad Vatreni juga masih punya komposisi skuad yang hampir sama dengan 2018 yang lalu. Mulai dari sang kaptennya yakni Luka Modric, Marcelo Brozovic hingga Ivan Perisic. Mereka juga ketambahan para pemain muda yang segar seperti Joško Gvardiol. Tetapi perjalanan Kroasia di Piala Dunia 2022 juga nggak semulus edisi sebelumnya. Edisi kali ini mereka cuma lolos sebagai runner-up dengan mengemas 5 poin hasil dari 1 kali menang dan 2 kali imbang. Padahal di edisi 2018 mereka berhasil menjadi juara grup dengan poin yang sempurna. Apalagi saat itu mereka tergabung dalam grup D bersama Argentina. Walaupun begitu, Zlatko Dalic tetap optimis kalau skuadnya mampu mengulangi kesuksesan di 2018. Di sisi lain, pelatih Hajime Moriyasu juga bangga dengan pencapaian anak asuhnya di Piala Dunia kali ini. Pelatih asal Jepang itu yakin kalau skuad Samurai Biru bisa mengalahkan timnas Kroasia di laga nanti. Bahkan dia sesumbar kalau Jepang akan mampu juara Piala Dunia kali ini. Seandainya itu terjadi, maka dia akan mempersembahkan kemenangan tersebut kepada warga Asia. Akan tetapi dirinya tetap mewaspadai skuad Vatreni dan akan berjanji mengevaluasi kekurangan yang dimiliki oleh skuadnya. Itulah ulasan kronologi lolosnya Jepang dengan status juara grup. Bagaimana pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.